warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salwa Suraya dan ini rekan saya Nabila Syahwa Afriza. Pada kali ini kami akan membawakan tentang judul Tantangan literasi Gen Z. Nice, benar sekali. Ketika berbicara tentang Gen Z ini sangat menarik sekali ya kak. Iya ya mbak. Karena menurut artikel yang saya baca bahwasannya Gen Z itu adalah kelompok usia yang dia mendominasi internet. Jadi yang paling banyak menggunakan internet dan menggunakan media sosial itu adalah Gen Z. Nah, aku tadi juga mendapatkan podcast edukatif mbak dari narasumber Jem Tuengi. Nah, dia mengatakan ada 5 pendapat. Yang pertama yaitu ada digital negatif. Pada generasi muda zaman sekarang itu terbasis banget di era digital. Dia tuh sangat suka menonton drakor Korea, seperti dia makan makanan Korea. Dia lebih suka di era-era digital zaman sekarang. Kemudian ada yang kedua, generasi ambisius, sebab mereka tahu apa yang mereka mau dan mereka tahu apa yang mereka tidak inginkan. Kemudian ada yang ketiga yaitu serba instan. Generasi zaman sekarang sangat instan, semua apapun yang pekerjaan mereka semua ada yaitu di gadget mereka sendiri. Kemudian ada yang keempat yaitu generasi berjiwa bebas. Dan yang kelima ada yaitu generasi kritis, sebab mereka bisa membedakan antara mana yang hoax dan mana yang tidak hoax. Baik kak, dari video edukasi yang udah kakak lihat tadi, saya ingin bertanya, menurut kakak sendiri bagaimana pengaruh media sosial terhadap tingkat Gen Z? Media sosial itu sangat mempengaruhi kepada generasi sekarang sih kak. Soalnya dia tuh menurut aku ya ada sikap negatif dan positifnya. Kalau positifnya aku melihat dia tuh bagus karena kita dapat informasi yang tidak tahu menjadi tahu. Itu pun kita tuh tidak harus pergi jauh-jauh untuk mengetahui informasi tersebut. Kemudian kalau sifat dari sisi negatifnya, aku melihat bahwasanya kalau kita sebagai generasi ini termasuk aku, kita tuh sangat susah bersosialisasi dengan orang, bahkan dengan keluarga kita sendiri. Nah, bahkan kita tuh sering mengabaikan keluarga kita, bahkan kita jarang bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu saja sih mbak. Nah kakak sebagai calon guru bahasa Indonesia nih, menurut kakak itu sejauh mana peran guru bahasa Indonesia dalam membentuk literasi kritis generasi Z? Kalau menurut aku ya mbak, dia tuh bisa melatih siswa berpikir kritis melalui analisis teks, kemudian berita-berita. Dia tuh mampu membedakan mana yang berita hoax dan tidak hoaxnya. Nah, jadi kita sebagai guru tuh harus menilai kebenaran mana berita hoax dan tidak hoaxnya, dan kita menyampaikan kepada siswa-siswa kita bagaimana cara mengatasi hal tersebut mbak. Itu menurut saya mbak. Oke, baik. Nah, buat kakaknya sendiri ini bagian Gen Z atau gimana? Kalau aku sendiri bagian dari generasi Z mbak. Oh, jadi karena kakaknya itu bagian dari Gen Z, bagaimana pengalaman literasi kakak sebagian bagian dari Gen Z? Kalau aku sendiri nih, aku lebih suka membaca cerita-cerita pendek, kemudian komentar-komentar di kolom TikTok. Kemudian aku tuh lebih suka yang FOMO kayak bikin TikTok, jedak-jeduk, kemudian yang beli-beli hal-hal yang tidak penting-penting kata orang sih mbak. Kata orang tua tuh hal-hal yang tidak penting. Cuman bagi aku yang generasi Z itu hal penting yang ada di dalam diri kita. Generasi Z nih mbak. Gacor ya generasi Gen Z-nya mbak. Iya, gacor mbak. Nah, kalau hubungan antara literasi dan kemampuan berpikir kritis generasi Z itu kayak gimana sih? Bagaimana ya mbak? Susah juga sih untuk menjelaskan bagaimana. Cuman aku menjelaskan secara singkat saja. Kalau menurut aku ya, literasi itu memberi mata untuk melihat, kalau otak itu berpikir kritis untuk memberikan otak untuk melihat informasi. Nah, ini pertanyaan terakhir. Mengapa literasi penting bagi generasi Z di era digital? Karena membantu mereka memahami, menilai, dan menggunakan informasi secara kritis sehingga tidak mudah terpengaruh berita-berita hoax, dapat belajar efektif, kemudian dapat berkomunikasi dengan cerdas di dunia online zaman sekarang mbak. Oh gitu. Dari kakaknya sendiri, adakah motivasi buat generasi Z di luar sana? Ada sih mbak. Motivasi
motivasi aku buat generasi muda zaman sekarang itu, jadilah versi terbaik dirimu sendiri. Jangan mengikuti tren-tren yang zaman sekarang, dan berani berpikir kritis dan bertindak. Jangan takut menyuarakan idemu, karena idemu itu lebih bagus dari ide sosial media. Nah, karena pertanyaannya sudah selesai, jadi melalui literasi yang kuat, generasi Z diharapkan mampu menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan zaman. Semoga podcast ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk terus meningkatkan budaya literasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.